Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatannya. Bertemu lagi dengan Ibu Rika Nurhasanah. Kita akan belajar bahasa Sunda lagi ya. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang ngalemeskeun basa. Ada di halaman 5-6 di buku paket. Coba dibuka ya bukunya. Nah, sebelum materi ngalemeskeun basa, Ibu akan menjelaskan atau membahas dulu tentang undak-unduk basa. Ngalarapkeun undak-unduk basa. Apa itu ngalarapkeun undak-unduk basa? Artinya adalah menerapkan tata krama basa. Undak-unduk basa Sunda nyaeta tata krama basa. Maksudnya undak-unduk bahasa Sunda yaitu tata krama basa. Tata krama basa Sunda teh dibagi jadi 3 golongan nyaeta. Tata krama bahasa Sunda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, bahasa kasar. Bahasa kasar digunakan pikeun sato atau jelema nu keur ambek. Maksudnya adalah bahasa kasar biasanya digunakan untuk hewan atau orang yang sedang marah. Sekarang yang kedua, ada bahasa Roma. Bahasa Roma dilarapkeun ka babaturan anu geus akrab. Artinya, bahasa sehari-hari yang biasa digunakan kepada teman yang sudah akrab. Yang ketiga, ada bahasa hormat. Dilarapkeun ka jalma anu pantes dihormat atawa diajenan. Maksudnya adalah bahasa hormat biasanya digunakan untuk orang yang dihormati atau kepada orang yang lebih tua. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi dalam undak-unduk bahasa Sunda ada 3 tingkatan. Kita harus tahu kepada siapa kita berbicara, siapa lawan kita berbicara. Oke, sekarang di halaman 5. Coba di situ ada bagian B, ngalemeskeun. Ada gambar kaki atau suku. Suku termasuk bahasa Roma. Sedangkan bahasa lemesnya atau bahasa halusnya yaitu sampean. Nah, ya, di bawahnya ada gambar leungeun. Leungeun itu tangan. Leungeun juga termasuk bahasa Roma. Bahasa lemesnya yaitu panangan. Coba dilihat sekarang di halaman 6. Di halaman 6 yang bagian atas ada 10 kata. Nih, kita lihat di halaman 6 ya. Yang pertama, ada gambar apa itu? Pertama, ada gambar ping-ping. Ping-ping itu bahasa Roma. Dan bahasa halusnya juga tetap sama, yaitu ping-ping yang berarti paha. Sekarang yang kedua. Nih, ada gambar apakah ini? Coba Ibu jelasin ya. Di situ ada kata baju. Baju termasuk ke dalam bahasa Roma. Sedangkan bahasa lemes atau bahasa halusnya adalah acuk atau anggean, yang artinya pakaian. Nomor 3. Nih, wah ada gambar jarjit. Maksudnya apa ya?
Nih, ada gambar kepala Jarjit. Jarjit. Lupa siapa ya ini namanya. Nah, sini ada bahasa Loma dari kata sirah. Sedangkan bahasa lemesnya yaitu mastaka yang berarti kepala. Sampai sini paham ya? Kita belajar bahasa Loma atau bahasa akrab dan bahasa lemes atau juga bahasa halus. Sekarang yang keempat, ada gambar apa ini ya? Coba. Di situ ada kata bitis. Bitis. Bahasa Lomanya itu bitis. Sedangkan bahasa lemesnya adalah wetis yang artinya betis. Kalian tahu kan betis? Nih, gambarnya seperti itu ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima ada kata biwir. Nih, biwir. Merah, merekah. Nih. Bahasa Lomanya yaitu biwir. Sedangkan bahasa lemes atau bahasa halusnya adalah lambai yang artinya bibir. Nih, kalian tahu kan bibir? Oke, next di gambar selanjutnya. Ada gambar celana. Nih. Bahasa Lomanya yaitu calana. Sedangkan bahasa lemes atau bahasa halusnya yaitu lancingan. Yang dalam bahasa Indonesia berarti celana. Lanjut ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 ada kata letah. Nih, seperti ini. Gambarnya. Tuh. Kalian tahu kan ini apa? Bahasa Loma dari kata letah yaitu letah. Sedangkan bahasa lemes atau bahasa halusnya yaitu ilat yang artinya lidah. Lidah. Kalian tahu kan lidah? Oke, next gambar selanjutnya. Nih, kira-kira apa ya ini? Ini ada beheng. Beheng itu termasuk bahasa Loma. Sedangkan bahasa lemesnya yaitu tenggek yang artinya leher. Kalian tahu leher, pasti pada tahu kan leher. Oke, sekarang lanjut ke nomor 9. Nih, nomor 9 ada apa ya? Ada buuk. Buuk itu termasuk ke dalam bahasa Loma. Sedangkan bahasa halusnya rambut yang berarti rambut. Kalian tahu kan rambut? Rambut. Sekarang yang terakhir. Ada gambar. Nih, apa itu? Ada pipi. Pipi itu termasuk bahasa Loma. Sedangkan bahasa lemes atau bahasa halusnya yaitu damis yang artinya dalam bahasa Indonesia pipi. Kalian tahu kan pipi? Gimana?
Sudah paham gak? Semoga bisa ya paham. Semoga bisa dipahami. Sekarang untuk tugasnya adalah menyalin. Menyalin dari bahasa lemes, bahasa Loma, dan artinya. Misalkan nih dari kata ping-ping. Jadi mengerjakannya itu seperti ini. Ping-ping sama dengan ping-ping dalam kurung paha. Atau nomor 2 nih, baju sama dengan acuk atau angguan dalam kurung pakaian. Nah, mengerjakannya seperti itu. Jadi tinggal disalin saja bahasa lemes dan arti dalam bahasa Indonesianya. Mengerti sampai sini tugasnya? Nah, jadi menyalin ya. Dan sekarang tugas selanjutnya adalah mengerjakan soal yang di bawahnya. Dari nomor 1 sampai 10 itu ada 10 kalimat. Kalimat dalam bahasa Loma. Jadi kalian tinggal merubahnya. Tugasnya itu merubah atau mengerjakan menjadi kalimat dengan bahasa lemes atau halus. Misal di nomor 1 ada kalimat baju Abdi soek. Artinya itu baju saya robek. Baju Abdi soek itu adalah bahasa Loma. Sama kalian dirubah menjadi acuk atau anggoan Abdi soek. Nah, seperti itu. Jadi dirubah dari bahasa Loma menjadi bahasa halus. Nomor 2, suku Abdi getihan. Artinya kaki saya berdarah. Nah, dirubah menjadi bahasa lemes yaitu sampean Abdi getihan. Nah, kerjakan ya. Dari nomor selanjutnya sampai nomor 10. Nih, untuk tugasnya boleh dikerjakan di buku paket, tapi apabila tidak cukup boleh dikerjakan di buku tulis. Pengumpulan tugas paling lambat hari Jumat jam 12 siang. Sampai sini paham nggak kira-kira materi dan tugasnya? Jadi sekali lagi tugasnya itu yang pertama menyalin kata-kata dari kata ping-ping sampai pipi. Itu disalin saja ya. Yang keduanya merubah kalimat dari bahasa Loma menjadi bahasa lemes. Tadi udah ibu contohkan ya. Semoga materi dan tugasnya bisa dipahami ya nak. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dan tugas dari ibu. Sehat-sehat ya kita semua. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.